Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 515, dokter patut dihormati. Yana adalah salah satu member girl band. Dia adalah salah satu member girl band yang sangat trending, meskipun sangat muda, namun fansnya banyak. Dia termasuk adalah artis yang sangatlah baik. Keluarga Yana juga sangatlah baik. Ayahnya juga adalah bisnis laut. Di bawah kendalinya ada banyak kapal ikan. Mereka kaya raya dan penuh berkuasa. Ayah Yana bernama Christian Zhou. Saat ini dia tengah mengerutkan keningnya dan duduk di samping Yana dengan muka cemberut. Pengurus rumah datang ke hadapannya dan berbisik, "Direktur Zhou, di luar sana ada seorang dokter, apakah mau biarkan dia periksa Nona dulu?" Christian Zhou berbalik kepala dan melirik, dia sedikit mengerutkan keningnya. Dia sungguh muda sekali. Siapa yang mengenalkannya? Pengurus rumah berkata, teman Yana yang mengenalkannya. Pengurus rumah juga tidak tahu detail teman yang mana yang mengenalkannya. Yang penting adalah temannya yang mencari Yamanda untuk mengenalkannya. Pengurus rumah juga sama sekali tidak tahu di antara ini juga ada bantuan dari Yamanda. Christian Zhou mengelengkan kepalanya, masih belum sampai kondisi separah itu, sembarang orang juga bisa, jangan biarkan sembarang orang masuk, suruh dia pergi saja. Pengurus rumah memutarkan kepalanya dan menatapi Thomas dengan tatapan maaf. Maaf, kami sekarang tidak butuh dokter lagi, Anda mohon balik saja. Thomas mengerutkan keningnya, bagaimanapun juga adalah Yamanda yang meminta bantuan kepadanya, jika tidak melakukan apapun, akan sedikit sulit untuk memberitahunya. Setelah melirik pasiennya sejenak, Thomas berkata, pasiennya koma, mungkin karena meridian akhirnya tersumbat, biarkan beberapa tabib ini mencoba akupuntur meridian akhir saja. Masih oke saja jika Thomas tidak mengatakan apa-apa, tidak ada orang yang memperhatikannya, sekali bicara, semua orang menatapinya. Semua orang langsung meremehkannya. Bocah dari mana? Apa yang kamu bicarakan? Baru berumur berapa tahun saja sudah berani datang mengobati orang lain? Akupuntur meridian akhir. Apakah kamu mau pasiennya lebih menderita lagi? Haha, usia muda dan tidak tahu dengar dari mana beberapa istilah-istilah, sudah berani saja keluar membual, teknik akupuntur meridian akhir, apakah kamu tahu di manakah letaknya itu? Benar-benar siapapun juga ingin ke sini untuk menipu uang, Direktur Zhou, orang seperti ini sebaiknya usir saja. Petik 2 Sepertinya Direktur Zhou ini mengundang banyak dokter. Mereka semua sekali melihat Thoas datang merebut pekerjaan dengan mereka. Mereka langsung mencari masalah dia dan melihatnya masih begitu muda. Mereka bahkan menyindirnya. Christian mengerutkan keningnya. Dia juga sedikit tidak senang. Kamu kira keluarga Zhou adalah tempat apaan? Pergi sana. Meskipun membantu Yamanda, namun Thomas juga sudah cukup menghormati mereka. Jika sekarang begitu tidak dihormati, maka dia juga tidak perlu tetap di sini lagi. Thomas lalu memutarkan badannya dan bersiap keluar. Thomas baru saja pergi. Istri Christian berkata, suamiku, jangan usir dia, semakin banyak orang semakin banyak bantuan. Sekarang kondisi Yana masih tidak jelas, mana tahu dia bisa membantu kita. Christian menghempaskan nafasnya, dia berkata, baiklah, suruh dia tidak perlu pergi. Pengurus rumah menganggukkan kepalanya dan segera keluar mengejar Thomas. Dia berkata, Tuan, mohon tinggal, Tuan besar kami menyuruh kamu tinggal sebentar. Thomas mengerutkan keningnya, baru saja mengusirnya dan sekarang menyuruhnya tinggal lagi. Apakah anggap dia mainan yang dibawa ke sana kemari? Tidak tertarik. Thomas berkata dengan nada tidak peduli,
dia lalu lanjut jalan keluar. Pengurus rumah mengerutkan keningnya, dia berkata lagi, "Tuan, kamu sebaiknya tinggal, Tuan Besar kami tidak menyuruhmu pergi." Thomas mencibir, jangan-jangan dia masih mau menyuruhku tinggal secara paksa. Pengurus rumah berkata, "Ini tidak bisa mengikuti kehendakmu." Seusai berkata, di samping Thomas muncul dua orang lelaki kekar, mereka sama-sama mempunyai tinggi badan lebih dari 190 cm, sangatlah tinggi kekar, tangannya saja seolah-olah sebesar pinggang Thomas. Melihat kedua orang ini, ekspresi Thomas langsung marah, dia berkata, "Dokter perlu mendapatkan kehormatan, bukan dipanggil ke sana kemari oleh kalian." Seusai berkata, sebelum mereka turun tangan, Thomas beraksi duluan, dia menendang mereka berdua. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 516 Dewa Tabib Sue. Setelah dua kali tendangan, kedua pengawal kekar itu langsung terbang ditendang. Mereka terbang bagaikan dua buah bom dan terjatuh di lantai, mereka langsung pingsan. Bagaimanapun juga hanya adalah pengawal yang disuruh orang saja, Thomas tidak terlalu serius menghajar mereka, dia hanya membuat mereka pingsan saja. Pengurus rumah melihat ini semua, ekspresinya pucat, dia tanpa sadar mundur. Thomas meliriknya dan pergi keluar. Pengurus rumah kembali dengan ekspresi rumit, "Tuan Besar, tidak berhasil disuruh tinggal." Christian tercengang sejenak lalu mengerutkan keningnya. "Apaan tidak ditinggal? Seorang bocah saja kamu juga tidak berhasil meninggalkannya di sini. Kemana saja pengawal?" Pengurus rumah menelan air liur, keningnya sudah keluar keringat dingin. "Tuan Besar, pengawal sudah turun tangan, namun dihabisi." Christian langsung kaget, "Dihabisi? Siapa?" "Begitu pecundang." Pengurus rumah berkata, "Mereka berdua maju bersama, dan semuanya dihabisi." Christian sedikit kaget dan melongo, namun dengan cepat kembali ke ekspresi seriusnya dan berkata, "Dasar tidak tahu diri, jangan pedulikan dia dulu, penyakit Yana paling penting." "Para dokter, sekarang putriku panas terus dan tidak turun, apakah kalian punya cara atau tidak?" Yana terbaring di atas kasur dan tengah panas tinggi 40 derajat. Berbagai jenis cara untuk menurunkan suhu secara fisik telah dilakukan, namun tidaklah berguna. Anak kecil mungkin tidak apa-apa jika sampai 40-an derajat. Namun jika orang dewasa sampai 40 derajat, itu sangatlah membahayakan, dan panas berkelangsungan, sangatlah mudah merusak otak dan menimbulkan efek berkelanjutan. Beberapa dokter saling bertatapan. Mereka mengeluarkan berbagai jenis solusi. Namun sebagian besar orang merasa harus diobati menggunakan teknik akupuntur, bagaimanapun juga teknik akupuntur cepat terlihat efeknya dan bisa mengobati sampai ke akar-akarnya. Salah satu tabib tua berkata, dia termasuk yang paling hebat di antara mereka. "Aku saja, di dalam tubuh pasien terlalu dingin, makanya dia panas terus. Aku mau menggunakan teknik akupuntur titik pemanas, itu pasti bisa mengeluarkan aura dingin di tubuhnya." Orang tua ini sekali mengatakan titik pemanas, seketika semua orang kaget. Titik pemanas ini adalah sebuah teknik yang sangatlah hebat, tabib biasa sama sekali tidak bisa. Memang benar adalah tabib Dewa Sue, hari ini kita beruntung bisa melihat titik pemanas dengan bola mata sendiri. Benar, dulu hanya mendengar kabar saja, namun tidak disangka Dewa Tabib Sue bisa teknik begini, memang harus dipanggil Master Sue. Tabib Dewa Sue sedikit lagi akan menjadi Master Chinese Medicine, kita panggil dia Master Sue terlebih dahulu juga tidak ada salahnya. Mereka sama-sama memujinya, Dewa Tabib Sue sampai senang sekali, dia tertawa dan duduk di samping Yana, dan mulai menjalankan teknik akupunturnya. Jika ada yang pernah melihat titik pemanas dari Dewa Tabib Sue dan Thomas, mereka pasti bisa merasakan perbedaannya. Titik pemanas dari Thomas sangatlah bebas. Tidak ada titik yang tetap.
Dia hanya menguasai tekniknya dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dari pasien dan menentukan titik yang akan diakupuntur. Teknik seperti itu bisa cocok dengan segala jenis penyakit. Namun yang digunakan oleh Dewa Tabib Sue ini sekarang memang adalah teknik titik pemanas, namun ini adalah teknik yang ditulis di buku. Di buku menyuruhnya menusuk di sini, dia jalanin saja, sama sekali tidak dirubah, baik penyakit apapun, tetaplah sesuai buku. Bukannya Dewa Tabib Sue tidak tahu harus berubah, namun dia tidak bisa, asalkan salah satu titik akupunturnya berubah, dia langsung bingung. Jadi setiap kali dia menggunakan teknik titik pemanas, dia wajib menggunakan prosedurnya dengan ketata. Setelah selesai, Dewa Tabib Sue mengambil jarumnya. 2,3 menit kemudian, putri Anda seharusnya akan sembuh. Bersambung.